Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sara Nasution, NIM 0309193093, jurusan Pendidikan IPS 3 semester 5. Dengan mata kuliah UAS Strategi Pembelajaran, nama dosen penempuh Bapak Aswan Effendi, Sarjana Pendidikan Islam, Master Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang atau menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekolahnya MTS Negeri 2 Labuhan Batu Selatan, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 8 semester genap. Materi pokoknya menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Alokasi waktunya 1 kali pertemuan 2 kali 40 menit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti. K1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara di kawasan regional. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap interaksi dan konflik. Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang pertama, membuat peta tematik suku bangsa di Indonesia, membuat clipping yang menunjukkan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, setelah kita mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik itu diharapkan mampu menguasai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran berikut ini. Yang pertama, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Fokus penguatan karakter. Sikap spiritualnya, toleransi pada agama yang berbeda. Sikap sosialnya jujur, disiplin, kerjasama, peduli, toleransi, dan percaya diri. Materi pembelajaran yang pertama, materi pembelajaran reguler. Mobilitas sosial, pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dampak mobilitas sosial. Yang kedua, pluralitas masyarakat Indonesia, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial, integrasi sosial. Yang kedua, materi pembelajaran pengayaan, bentuk-bentuk akomodasi untuk menangani konflik di masyarakat. Yang ketiga, materi pembelajaran remedial.
sosial, pluralitas masyarakat Indonesia. Yang E, metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu scientific, model pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Yang F, media dan bahan pembelajaran. Medianya gambar-gambar tentang interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, video tentang proses kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia. Alat atau bahannya laptop atau desktop, infocus proyektor, alat tulis, kantor atau ETK. Sumber belajarnya buku IPS Terpadu SMP kelas 8 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan lingkungan sekitar. H, kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar pendahuluan. Peserta didik dan guru mengucapkan salam dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, ada baiknya kita membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Doa selesai. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Emilia Putri, apakah hadir? Ririn Salsabila, apakah hadir? Jubaida Lubis, apakah hadir? Ramadhani Syakir, apakah hadir? Dan yang ketiga, peserta didik menerima informasi tentang topik dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai yang berkaitan dengan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kelima, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Yang kedelapan, sebagai pretes, guru memperlihatkan gambar atau video tentang interaksi sosial yang terjadi di masyarakat dan memberikan pertanyaan. Misalnya, coba kalian beri tanggapan tentang gambar atau video tadi. Apakah kalian masih ingat apa itu interaksi sosial? Dan apa kaitannya interaksi dengan mobilitas sosial? Kemudian, murid mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Yang pertama, inti. Mengamati siswa membaca buku siswa bab 2 tentang kesuksesan Mas'ud. Kesuksesan Mas'ud ini sebagai seorang anak petani yang miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya sampai tingkat SMP. Walau sedemikian, Mas'ud tetap bercita-cita belajar di sekolah lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya yang berjualan koran di waktu pagi dan sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud berhasil membiayai sekolahnya, bahkan kemudian kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan yang luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di lampu merah, tetapi membuka kios perjualan koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan. Kiosnya telah berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha yang terpandang di kotanya. Kemudian Mas'ud tidak lepas dari usahanya. Kemudian si Mas'ud ini terpandang di kotanya tidak terlepas dari usaha yang gigih. Yang kedua, menanya guru, membimbing peserta didik untuk memahami masalah yang ada dalam bacaan yang disajikan, yaitu dengan merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui. Pertanyaan yang diarahkan pada hal-hal substansif terkait dengan tujuan pembelajaran. Salah satu peserta didik dari wakil kelompok menuliskan rumusan pertanyaan di papan tulis atau lembar kerja siswa yang telah disiapkan guru. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Peserta didik melaksanakan
Kegiatan mengumpulkan informasi secara individu dengan mengerjakan tugas lembar kerja seperti contoh berikut. Yang keempat, mengasosiasi atau menalar. Peserta didik menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan dari buku siswa atau buku pendamping untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan. Peserta didik menuliskan hasil simpulan pada lembar kerja. Yang kelima, mengkomunikasikan. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil simpulan dari jawaban atas pertanyaan. Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil simpulan kelompok yang melakukan presentasi. Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari pertanyaan. Penutup. Di bawah bimbingan guru, peserta didik dapat menyimpulkan materi pembelajaran. Sebagai protes, guru memberikan tes lisan dalam bentuk pertanyaan uraian. Yang ketiga, peserta didik diberi pesan moral atau religius. Yang keempat, peserta didik diingatkan untuk membaca materi pembelajaran pada subtema berikutnya. Yang kelima atau yang terakhir, peserta didik dan guru mengucapkan salam dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nama kepala sekolahnya MTS Negeri Sungai Kanan, Bapak Siswanto, Sarjana Pendidikan. Guru mata pelajaran Mega Sarana Sution, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.